Selamat datang di Dava Novel Channel. Jangan lupa subscribe dan like untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Bab 23. Bagaimanapun, Wang Yu terbiasa menjadi superior, dan dia memiliki ilusi di dalam hatinya, selalu merasa bahwa dia lebih unggul. Wang Kaiyuan dengan cepat menjelaskan, "Jangan khawatir, Tuan Wang, saya akan membiarkan penjaga keamanan mengusirnya. Saya berjanji bahwa hal semacam ini tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan." Ya. Wang Yu mengangguk puas. Kemudian dia berkata, "Oke, bawa saya untuk menarik uang dengan cepat. Pertama, sebutkan 1,5 juta uang tunai. Jangan khawatir, setelah beberapa hari dana proyek dibayarkan lebih dari 1 juta, itu akan disimpan di bank Anda. Itu tidak akan mempengaruhi kinerja Anda. Staf bank ini, berapa banyak uang yang Anda miliki setiap bulan untuk tugas setoran uang yang terkait dengan bonus?" Mendengar Tuan Wang mengatakan ini, Wang Kaiyuan secara alami bahagia, dan dengan tergesa-gesa memutar pantatnya untuk menangani bisnis untuk Wang Yu, dan tidak lupa sebelum pergi. Dia mengejek Mark, "Bagaimana? Apakah Anda melihat celahnya? Orang hanya mengambil 1,5 juta. Bagaimana dengan kamu? 50 atau 100? Haha, banyak orang juga setuju dan tersenyum. Pada saat ini, Wang Yu juga mengangkat dagunya, memandikan tatapan iri dari orang-orang di sekitarnya, dan rasa superioritasnya bahkan lebih eksponensial. "Pak Xiao Ye, jangan memasukkannya ke dalam hatimu. Yang kaya dan berkuasa punya cara hidup, dan kita yang miskin juga punya cara orang miskin. Berapa banyak yang ingin Anda tarik, saya akan mengantar Anda untuk mendapatkannya. Jangan khawatir, 100-200 bank juga akan menangkap Anda." Litanya tidak menertawakan Mark seperti yang dilakukan orang lain, tapi tetap bertanya dengan sabar. Mark tanpa ekspresi dan bertanya dengan samar, "Berapa banyak uang yang dimiliki bank Anda sekarang?" Litanya tercengang saat itu, tidak tahu kalau Mark tiba-tiba menanyakan hal ini. Mungkin penasaran kan? Litanya tidak menyembunyikan, "Tuan, pada umumnya bank kecil memiliki ratusan ribu uang tunai sehari, dan bank besar memiliki jutaan. Tapi Bank Hongqi kami adalah bank kelas atas dengan sekitar 20 juta kas dalam persediaan setiap hari." "Nah, apa?" Litanya mengira dia salah dengar, dan bertanya lagi. "Saya berkata, saya telah mengambil semua uang tunai di bank Anda, semuanya." Saat berbicara, Mark mengambil kartu bank saat masih di meja depan. Kartu itu hitam pekat, dan pola sutra emas di sekelilingnya memantulkan kilau yang menyilaukan. Pada saat itu muncul, semua orang merasakan aura mulia dan misterius mengalir ke wajah mereka. Ini adalah benang emas tubuh hitam. Mungkinkah Bank Hongqi memiliki kartu kredit emas hitam teratas? Di bank, seorang pegawai tua yang berpengetahuan luas berteriak, "Apa? Kredit teratas? Kartu emas hitam?" Untuk sementara, Bank hening, dan udara hampir mandek. Ini. Bagaimana itu bisa terjadi? Orang malang, dia akan memiliki kartu emas hitam. Wang Yu juga tertegun, kaget di dalam hatinya. Setelah berurusan dengan Red Flag Bank selama bertahun-tahun, Wang Yu secara alami tahu apa yang diwakili oleh kartu emas hitam ini. Sejauh yang dia tahu, hanya ada 2 orang di Vietnam yang memiliki kartu merah bendera merah. Salah satunya adalah Li Ka-shing, mantan orang terkaya di Pulau Hong Kong. Ini bukan hanya simbol kekayaan, tetapi juga sertifikasi kekuasaan dan status. Wang Yu tidak memenuhi syarat untuk melamar. Bagaimana dia bisa menjadi anak yang malang? Palsu, itu pasti palsu. "Haha, menurutku kau, orang dusun, gila uang, berani memalsukan kartu emas hitam bankku."
Tunggu, aku akan memanggil polisi dan menunggumu masuk penjara. Wang Kaiwen secara alami tidak percaya bahwa Mark akan memiliki kartu emas hitam sebagai simbol status, dan hampir seketika dia percaya bahwa ini adalah pemalsuan Mark. Wang Yu merasa lega saat ini, dan jelas dia juga berpikir begitu. Diperkirakan pria malang ini menjadi marah karena penghinaan sebelumnya, sehingga ia hanya berpura-pura dipaksa dengan kartu palsu. Namun, saya akan melihat bagaimana Anda berakhir sebentar. Xiao Wen, jangan panggil polisi. Mungkinkah mereka benar-benar orang kaya super yang tersembunyi? Coba lihat dia, dan beri dia kesempatan untuk berpura-pura. Wang Yu mencibir, tapi semua orang bisa mendengar nada itu. Wang Yu mengatakan yang sebenarnya. Wang Kaiwen secara alami tidak akan melanggar maksud Wang Yu, dan segera menggema sambil tersenyum, apa yang dikatakan Xiao Wang adalah salah. Orang kaya masih idiot, kita akan tahu setelah ujian. Anak malang, beraninya kamu mencoba. Mengapa tidak berani? Saya dipermalukan oleh orang-orang ini 2 kali, dan Mark juga marah. Terlepas dari apapun, saya membawa kartu itu langsung ke meja depan, membiarkan mereka memeriksanya, dan membiarkan mereka melihat. Tunggu, aku, Mark, tidak akan memukuli anjingmu. Wajah. Bagaimana itu bisa terjadi? Orang malang, dia akan memiliki kartu emas hitam. Wang Yu juga tertegun, kaget di dalam hatinya. Setelah berurusan dengan Red Flag Bank selama bertahun-tahun, Wang Yu secara alami tahu apa yang diwakili oleh kartu emas hitam ini. Sejauh yang dia tahu, hanya ada 2 orang di Vietnam yang memiliki kartu merah bendera merah. Salah satunya adalah Lee Ka-sing, mantan orang terkaya di Pulau Hong Kong. Ini bukan hanya simbol kekayaan, tetapi juga sertifikasi kekuasaan dan status. He Wang Yu tidak memenuhi syarat untuk melamar. Bagaimana dia bisa menjadi anak yang malang? Palsu, itu pasti palsu. Haha, menurutku kau, orang dusun, gila uang, berani memalsukan kartu emas hitam bankku. Tunggu, aku akan memanggil polisi dan menunggumu masuk penjara. Wang Kaiwen secara alami tidak percaya bahwa Mark akan memiliki kartu emas hitam sebagai simbol status, dan hampir seketika dia percaya bahwa ini adalah pemalsuan Mark. Wang Yu merasa lega saat ini, dan jelas dia juga berpikir begitu. Diperkirakan pria malang ini menjadi marah karena penghinaan sebelumnya, sehingga ia hanya berpura-pura dipaksa dengan kartu palsu. Namun, saya akan melihat bagaimana Anda berakhir sebentar. Xiao Wen, jangan panggil polisi. Mungkinkah mereka benar-benar orang kaya super yang tersembunyi? Coba lihat dia, dan beri dia kesempatan untuk berpura-pura. Wang Yu mencibir, tapi semua orang bisa mendengar nada itu. Wang Yu justru sebaliknya. Tentu saja, Wang Kaiwen tidak akan melanggar maksud Wang Yu, dan segera menggema sambil tersenyum, apa yang selalu dikatakan Xiao Wang adalah salah. Orang kaya masih idiot, kita akan tahu setelah ujian. Anak malang, beraninya kamu mencoba. Mengapa tidak berani? Saya dipermalukan oleh orang-orang ini 2 kali, dan Mark juga marah. Terlepas dari apapun, saya membawa kartu itu langsung ke meja depan, membiarkan mereka memeriksanya, dan membiarkan mereka melihat. Tunggu, aku, Mark, tidak akan memukuli anjingmu. Wajah. Bagaimana itu bisa terjadi? Orang malang, dia akan memiliki kartu emas hitam. Wang Yu juga tertegun, kaget di dalam hatinya. Setelah berurusan dengan Red Flag Bank selama bertahun-tahun, Wang Yu secara alami tahu apa yang diwakili oleh kartu emas hitam ini. Sejauh yang dia tahu, hanya ada 2 orang di Vietnam yang memiliki kartu merah bendera merah. Salah satunya adalah Lee Ka-sing, mantan orang terkaya di Pulau Hong Kong.
Ini bukan hanya simbol kekayaan, tetapi juga sertifikasi kekuasaan dan status. He Wang Yu tidak memenuhi syarat untuk melamar. Bagaimana dia bisa menjadi anak yang malang? Palsu, itu pasti palsu. Haha, menurutku kau, orang dusun, gila uang, berani memalsukan kartu emas hitam bankku. Tunggu, aku akan memanggil polisi dan menunggumu masuk penjara. Wang Kaiwen secara alami tidak percaya bahwa Mark akan memiliki kartu emas hitam sebagai simbol status, dan hampir seketika dia percaya bahwa ini adalah pemalsuan Mark. Wang Yu merasa lega saat ini, dan jelas dia juga berpikir begitu. Diperkirakan pria malang ini menjadi marah karena penghinaan sebelumnya, sehingga ia hanya berpura-pura dipaksa dengan kartu palsu. Namun, saya akan melihat bagaimana Anda berakhir sebentar. Xiao Wen, jangan panggil polisi. Mungkinkah mereka benar-benar orang kaya super yang tersembunyi? Coba lihat dia, dan beri dia kesempatan untuk berpura-pura. Wang Yu mencibir, tapi semua orang bisa mendengar nada itu. Wang Yu mengatakan yang sebenarnya. Wang Kaiwen secara alami tidak akan melanggar maksud Wang Yu, dan segera menggema sambil tersenyum, apa yang dikatakan Xiao Wang adalah salah. Orang kaya masih idiot, kita akan tahu setelah ujian. Anak malang, beraninya kamu mencoba. Mengapa tidak berani? Saya dipermalukan oleh orang-orang ini 2 kali, dan Mark juga marah. Terlepas dari apapun, saya membawa kartu itu langsung ke meja depan, membiarkan mereka memeriksanya, dan membiarkan mereka melihat. Tunggu, aku, Mark, tidak akan memukuli anjingmu. Wajah. Tunggu, aku akan memanggil polisi dan menunggumu masuk penjara. Wang Kaiwen secara alami tidak percaya bahwa Mark akan memiliki kartu emas hitam yang merupakan simbol status. Dia segera percaya bahwa ini adalah Mark. Di mana dipalsukan. Wang Yu merasa lega saat ini, jelas dia juga berpikir begitu. Diperkirakan pria malang ini menjadi marah karena penghinaan sebelumnya, sehingga ia hanya menggunakan kartu palsu untuk memaksanya. Namun, saya akan melihat bagaimana Anda berakhir sebentar. Xiao Wen, jangan panggil polisi. Mungkinkah mereka benar-benar kaya super yang tersembunyi? Coba lihat dia dan beri dia kesempatan untuk berpura-pura. Wang Yu mencibir, tetapi semua orang dengan nada itu. Kamu dapat mendengar bahwa Wang Yu mengatakan sesuatu yang ironis. Wang Kaiwen secara alami tidak akan melanggar maksud Wang Yu, dan segera setuju dengan senyuman. Apa yang selalu dikatakan Xiao Wang adalah apakah itu kaya palsu atau idiot sejati. Kami akan tahu setelah ujian. Anak malang, bagaimana dengan itu, beraninya kamu mencoba? Mencoba. Kenapa kamu tidak berani? Mark dipermalukan oleh orang-orang ini berulang kali, dan Mark juga marah. Terlepas dari apapun, saya membawa kartu itu langsung ke meja depan, membiarkan mereka memeriksa dan membiarkan mereka melihat. Tunggu, aku, Mark, masih tidak menghancurkan wajah anjingmu. Tunggu, aku akan memanggil polisi dan menunggumu masuk penjara. Wang Kaiwen secara alami tidak percaya bahwa Mark akan memiliki kartu emas hitam yang merupakan simbol status. Dia segera percaya bahwa ini adalah Mark. Di mana dipalsukan. Wang Yu merasa lega saat ini, jelas dia juga berpikir begitu. Diperkirakan pria malang ini menjadi marah karena penghinaan sebelumnya, sehingga ia hanya menggunakan kartu palsu untuk memaksanya. Namun, saya akan melihat bagaimana Anda berakhir sebentar. Xiao Wen, jangan panggil polisi. Mungkinkah mereka benar-benar kaya super yang tersembunyi? Coba lihat dia dan beri dia kesempatan untuk berpura-pura. Wang Yu mencibir, tetapi semua orang dengan nada itu. Kamu dapat mendengar bahwa Wang Yu mengatakan sesuatu yang ironis.
Wang Kaiwen secara alami tidak akan melanggar maksud Wang Yu, dan segera setuju dengan senyuman. Apa yang selalu dikatakan Xiao Wang adalah apakah itu kaya palsu atau idiot sejati. Kami akan tahu setelah ujian. Anak malang, bagaimana dengan itu? Beraninya kamu mencoba? Mencoba? Kenapa kamu tidak berani? Mark dipermalukan oleh orang-orang ini berulang kali, dan Mark juga marah. Terlepas dari apapun, saya membawa kartu itu langsung ke meja depan, membiarkan mereka memeriksa dan membiarkan mereka melihat. Tunggu, aku, Mark, masih tidak menghancurkan wajah anjingmu. Bab 24 Kode 001. Pak, kamu, jangan tertipu. Mereka hanya ingin membodohi Anda. Pergilah, atau Saudari Wen benar-benar akan memanggil polisi untuk menangkapmu. Dan, bahkan jika Anda benar-benar ingin bernapas, Tuan Ye, jangan terburu-buru saat ini. 50 tahun kemudian, jika Anda telah menjadi terkenal, belum terlambat untuk keluar lagi. Saya percaya bahwa saat itu, orang-orang yang membenci Tuan Ye ini akan diinjak oleh Tuan Ye. Mark akan segera naik. Di depan dan di belakang litanya, dia segera meraih Mark dan menggelengkan kepalanya ke arahnya, matanya yang indah dipenuhi dengan kekhawatiran. Jelas, bahkan litanya percaya bahwa kartu Mark dipalsukan. Menurutnya, alasan mengapa Mark begitu bingung hanyalah karena ambisi mudanya dan kemudaan serta kesembronoannya. Bagaimanapun, itu hanya lelucon. Lagi pula, siapa di dunia ini yang percaya bahwa anak-anak muda usia kuliah seperti Mark berhak mendapatkan kartu emas hitam dari Red Flag Bank? Mengenai kata-kata ketenaran dan ketenaran Mark 50 tahun kemudian, litanya hanya menghiburnya. Lagi pula, di dunia ini, maju, apakah itu sesederhana itu? Khusus untuk siswa miskin ini, lebih dari 99% dari mereka ditakdirkan untuk hidup rendah hati. Mark tidak terkecuali. Namun, Mark tersenyum tipis, 50 tahun. Injaklah mereka, mengapa saya membutuhkan 50 tahun? Sekarang mereka sudah ada di bawah kakiku. Mark segera melangkah untuk mencibir. Kartu hitam di tangannya diserahkan kepada seorang anggota staf di counter bank. Fu King, apakah kamu benar-benar berani untuk mengikuti ujian? Tunggu untuk mempermalukan dirimu sendiri. Mari kita lihat bagaimana akhirmu. Wang Kaiwen dan yang lainnya mencibir, memandang Mark seperti orang idiot. Wang Yu juga penuh penghinaan, seorang senegara adalah senegara. Saat kepalanya panas, dia akan melakukan hal-hal bodoh. Untuk sesaat, semua orang tersenyum, menertawakan kebodohan dan ketidaktahuan Mark. Semua orang menunggu lagi, menunggu untuk melihat sikap buruk Mark keluar. Akhirnya, saat staf mengambil kartu hitam dan meletakkannya di pembaca kartu untuk diuji, setelah membaca singkat, hanya bel yang tajam yang tiba-tiba terdengar. Di aula, semua orang gemetar, dan semua orang terkejut. Saat ini, Bang Hongqi, ruang konferensi di lantai 5. Manajer Sulei memiliki temperamen yang halus. Setelan jas hitam dengan sempurna menguraikan sosok cantiknya. Stocking high-end yang dibalut dengan kaki giok yang ramping, dan high heels berwarna putih keperakan membuat wanita intelektual dewasa ini penuh dengan godaan. Pada saat ini, manajer Bank Sulei sedang mengadakan pertemuan untuk manajemen senior bank, tetapi temperamennya yang dingin dan agung menyebabkan denyutan yang berapi-api di perut bagian bawah dari banyak pria tua yang hadir. Godaan seragam semacam ini sulit untuk dikatakan kepada banyak orang tua yang hadir hanyalah siksaan. Sayang sekali si cantik ini tidak tahu bahwa dia akan lebih murah di masa depan. Sementara para lelaki tua ini menghela nafas, ponsel Sulei berdering tiba-tiba, dan nada dering yang cepat membuat Sulei mengerutkan kening.
Ini adalah nada dering yang hanya muncul ketika pemberitahuan yang sangat penting muncul. Sulei juga mengabaikan pertemuan tersebut, jadi dia mengeluarkan ponselnya dan melihat-lihat. Namun, saat berikutnya, murid Sulei segera menyusut, dan seluruh tubuhnya bergetar, dan seluruh tubuhnya gelisah. 10 tahun kemudian, kartu nomor 001 akhirnya muncul. Apakah itu kegembiraan atau getaran? Sulei tidak memperhatikan pertemuan di depannya, dan sepatu hak tingginya yang indah menyentuh tanah, dan dia berlari keluar dari aula pertemuan. Manajer, mau kemana? Tidak bisa membuka rapat. Sulei menginjak sepatu hak tinggi dan pergi dengan cepat, meninggalkan hanya sekelompok eksekutif bank senior yang saling memandang. Bersambung.